Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami dengan anggota kelompok Autorio Fahrizal, Lutfi Ratnaning Tias, Nadia Intan Sari, dan Nurin Kurniawati. Baik, pada topik 3 ini terdapat soal peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan contoh fenomena, fakta, dan data secara sistematis, serta dapat membuat atau memberikan contoh atau ilustrasi. Berikan contoh konkret bagaimana peserta didik menjelaskan sesuai tema atau mata pelajaran yang Anda miliki sebagai bukti peserta didik telah memahami. Untuk jawabannya, mari kita simak di slide selanjutnya. Nah, jawaban dari soal pada slide sebelumnya, yaitu peserta didik itu dikatakan memahami suatu masalah belajar seperti apa? Jawabannya adalah ketika mengukur pemahaman peserta didik ini terhadap pembelajaran, yakni melalui cara menjelaskan. Peserta didik dianggap mampu menjelaskan apabila peserta didik dapat menggambarkan ilustrasi, teori, peristiwa, ide, atau tindakan sesuai dengan fenomena, fakta, dan data secara sistematis. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak di slide berikutnya. Nah, untuk implementasi bagaimana peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar ini dapat kita lihat dari contoh penerapan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada materi teks hikayat. Mari kita bahas satu persatu. Baik, mari kita bahas satu persatu. Kelompok kami mengambil tema analisis teks hikayat. Nah, peserta didik dapat memberikan bukti pemahaman tentang teks hikayat dengan cara, di sini kami mengambil 6 cara. Yang pertama, identifikasi jenis teks. Nah, peserta didik dapat menjelaskan bahwa teks hikayat adalah salah satu jenis teks sastra yang berasal dari tradisi sastra lisan Melayu. Mereka dapat juga menunjukkan ciri-ciri khas teks hikayat, seperti keberadaan tokoh-tokoh pahlawan, unsur mitologi, dan kisah perjalanan. Untuk yang kedua, pengenalan tokoh dan plot. Nah, di sini peserta didik bisa merinci tokoh-tokoh utama dalam hikayat yang mereka analisis, serta merangkum plot atau alur cerita secara singkat. Misalnya, jika mereka menganalisis hikayat Seijan dan Ikan Todak, mereka bisa menjelaskan siapa saja tokoh yang terlibat dan menjelaskan inti cerita dari hikayat tersebut. Untuk yang ketiga, identifikasi nilai dan pesan. Nah, di sini peserta didik dapat menjelaskan pesan moral atau nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Peserta didik bisa mengidentifikasi pelajaran atau ajaran yang terkandung dalam cerita, seperti nilai moral, sosial, pendidikan, dan agama. Untuk yang keempat, bahasa dan gaya sastra. Peserta didik bisa menjelaskan penggunaan bahasa dan gaya sastra dalam teks hikayat. Mereka bisa mengidentifikasi penggunaan ungkapan-ungkapan khas, perumpamaan, atau metafora yang memperkaya narasi hikayat. Lanjut yang kelima, konteks sejarah dan budaya. Nah, penting untuk memberikan konteks sejarah dan budaya di mana hikayat tersebut muncul. Nah, peserta didik bisa menjelaskan era atau masyarakat di mana hikayat itu diciptakan, serta pengaruh budaya dan sejarah yang mempengaruhi isi hikayat. Lanjut yang terakhir, yaitu perbandingan dengan teks lain. Nah, sebagai tambahan, peserta didik bisa menjelaskan bagaimana hikayat yang mereka analisis berbeda atau mirip dengan hikayat-hikayat lainnya dalam sastra Melayu atau sastra dunia lainnya. Baik, dari pemaparan contoh-contoh slide sebelumnya, kelompok kami menarik kesimpulan bahwa peserta didik
dapat menggunakan contoh konkret dari teks hikayat yang mereka analisis untuk mendukung pemahaman mereka tentang berbagai aspek di atas. Dengan cara ini, peserta didik akan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang teks hikayat dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.